Saya bawa sedikit tulisan Syekh Imam Al-Ghazali. Saya masuk langsung di inti. Bagaimana cara mi'raj? Bagaimana salatmu bisa mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau mengatakan, al-mi'raju naw'ani. Hakikat mi'raj itu ada dua. Ada rasa nikmat ketika akbar. Itu sudah tanda bahwa benar kata Imam Al-Ghazali di sini, al-fana'u fil fanai hatta al-abidu wal ma'budu wahid. Ini agak tinggi sedikit penjelasannya. Bahwa sampai benar-benar berjumpalah antara sang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bayangkan jumpa melihat mata zahir kita. Karena jumpa dalam kalimat ini, berjumpa dalam hal salat adalah ruh merasakan kehadiran kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, al-munajat fi tahsin qiraatil Fatihah wa ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, uzkurullaha zikran katsiran. Wa qala aidan, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan di Masjid Nurul Ihsan. Masya Allah, dari namanya saja ini sudah merinding. Nurul Ihsan, nur dan ihsan. Saya juga akan bahas itu makna. Jangan hanya disebut Nurul Ihsan, faham makna. Kemudian kita Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj, saya ingin jamaah sore hari ini di Baranti, Manisa, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, mudah-mudahan kita ingin capai dengan pesan Nabi. Apa pesan Nabi? As-salatu mi'rajul mu'minin. Ia sampaiannya, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Cocok di bahasa Bugisnya itu. Banyak jamaah kalau sudah ceramah, maka ada jamaah udangi Pak Ustaz pemalam PCD Basugi. Nah, ya masih ingat sedikit lah karena saya alumni Pondok Pesantren DDI Kawalang. Kita ingin bagaimana salat kita jadi mi'raj di hadapan Allah. Ini penting untuk saya kaji pada sore hari ini supaya salat kita jangan hanya ibadah zahir saja. Guru-guru kita dulu, Guru Taki Haji Abdurrahman Ambo Dalil, Guru Taki Haji As'adiyah Sengkang, Guru Taki Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Tadi MC sempat memperkenalkan. Saya malu sebenarnya kalau ditahu cucu, cicit Imam Lapeo. Membawa nama ulama besar itu, Masya Allah, tidak gampang. Saya perkenalkan saja secara singkat, nanti siapa itu cucunya Garek? Guru tak Garek, tidak ada Garek. Nama saya Ahmad Multazam, dari zuriyah ibu saya bernama Hajjah Mujarrabah. Hajjah Mujarrabah punya ibu namanya Hajjah Muhsanah Tahir. Hajjah Muhsanah Tahir anak ketiga dari 4 bersaudara
dari istri pertama Gruta. Istri pertamanya bernama Ruqayyah. Anak pertama Ki Haji Muhsin Tahir. Anak kedua Haji Aisyah Tahir. Anak ketiga nenek saya Haji Muhsanah Tahir. Haji Muhsanah Tahir, anak Imam Lapeo 3 laki-laki, 5 perempuan. Dari 5 perempuan anaknya ini cuma 1 yang punya keturunan, itulah nenek saya. Maka di Mandar disebut Ummi Mana, Ummi yang melahirkan. Ki Haji Muhammad Tahir, bapaknya bernama Haji Muhammad, kakeknya bernama Ki Haji Abdul Karim Hafizul Quran. Jadi kakek Imam Lapeo itu penghafal Quran. Di abad ke-18, abad 17 malah sudah ada penghafal Quran kakek Imam Lapeo. Makamnya ada di Desa Bala, 5 kilo setelah Lapeo. Sedikit lagi naik, Abdul Karim punya kakek bernama Anangguru Gade. Ternyata namanya Kiai Gede, utusan Syekh Maulana Malik Ibrahim, diutus dari Jawa ke Tanah Mandar untuk berdakwah. Kiai Gede juga keturunan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sejarah zuriyah ini kami sudah ngecek ke kiai besar di Jawa dan itu dibenarkan. Benar, dulu ada utusan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang diutus ke tanah Sulawesi Barat, dan itu zuriyah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Hadirin wal hadirat jamaah Isra wal Mi'raj. Yang kedua, permohonan maaf saya, mungkin tidak lama saya ceramah, masih capek. Di Mandar juga banyak undangan ceramah. Ini malam di Baru, besok Wajo, 3 hari kemudian di Wonomulyo bersama Gubernur Sulawesi Barat. Isra dan Mi'raj itu sangat berhubungan dengan perintah salat, di mana satu-satunya perintah Allah hanya perintah salat yang Rasulullah langsung naik, bukan di langit. Nabi menerima perintah salat di mana malaikat Jibril mengantar naik mulai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik di Sidratul Muntaha. Di situ saja malaikat Jibril tidak sanggup lagi naik di 1 tingkat, karena malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku paksa naik di tingkat berikutnya, niscaya tubuh saya hancur. Apa namanya wilayah tingkatan yang tidak sanggup lagi malaikat ke atas? Namanya Al-Mustawa. Di Al-Mustawa inilah dialog langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya Nabi menerima perintah salat. Singkat riwayat, Nabi sempat memikirkan kita ini yang ada di Baranti. Ya Allah, adakah juga kesempatan umatku untuk Mi'raj, berjumpa denganmu ya Allah? Maka Allah menyampaikan, satu-satunya jalan hambaku ingin berjumpa denganku hanya satu, yaitu salat. Makanya Rasulullah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah media, cara untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bawa sedikit tulisan Syekh Imam Al-Ghazali. Saya masuk langsung di inti. Bagaimana cara mi'raj? Bagaimana salatmu bisa mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibu-ibu bisa khusyuk sedikit, Bu? Bisa dengar ke sana di belakang suara saya, Bu? Saya jelaskan ya, mudah-mudahan mengerti. Mengerti atau tidak cukup mengangguk saja supaya saya puas di sini. Imam Al-Ghazali
dalam kitab Sirrus Salah, beliau mengatakan al-mi'raju naw'ani. Hakikat mi'raj itu ada dua. Yang pertama, kata beliau, al-fana'u fil fana'i, lebur dalam ketiadaan, la yabsiru ila nafsihi wa ibadatihi. Dengarkan, ini inti Isra Mi'raj kita sore hari ini. Kalau ingin salatmu mi'raj di hadapan Allah, engkau meleburkan dirimu sampai tidak melihat dirimu dan ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang hari ini selalu menghitung-hitung salatnya, di-upload di Facebook, tadi malam tahajud 40 rakaat, dia belum meleburkan dirinya dalam ibadah dan dirinya. Mi'rajmu, hakikat salatmu jika mi'raj di hadapan Allah, lupakan semua ibadah-ibadah yang sudah engkau lakukan. Bahkan dalam salatmu engkau betul-betul lebur dalam ibadahmu. Khusyuk tingkatannya ada dua. Khusyuk tingkatan pertama sebelum puncaknya adalah melupakan dirimu, ingat hanya kepada Allah. Tapi para ulama sufi mengatakan di atasnya itu adalah bahkan mengingat dirimu saja sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu faham? Ada yang garu-garu kepala. Apa nak bilang ini Pak Ustaz? Caranya, jika ingin fana dalam salat kita, mulailah dengan ajaran-ajaran ulama-ulama kita. Misalnya Imam Syafi'i, dalam hal menghadirkan hati kita dalam salat, kata Imam Syafi'i, yustahabbu ayyatalaffaza bin niyat lil khuduril qalb. Makanya ulama kita, guru kita, itu kalau diajarkan dulu, lafazkan itu niat. Usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa dilafazkan? Yang kita hanya mendengar. Yang paling pertama adalah mengkerucut bahwa hati ini hadir, sadar sesadar-sadarnya bahwa kita akan salat asar. Inilah ijtihad para ulama dan ulama-ulama yang lain supaya mengkerucut. Jangan banyak urusan ibu-ibu langsung enggak usah. Allah tahu kalau sudah salat asar. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, mati tadi ini kompor. Nafikan semua itu, tidak ada. Supaya apa? Dalam ruku dan sujud kita benar-benar khusyuk. Ada yang bertanya, Ustaz, itu ceramata ada dalilnya? Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, Nabi beri kode saja. Tidak secara gamblang mengajarkan kepada sahabatnya. Apa kata Nabi? Rak'atan minal alimi khairum min alfi abidin. Satu rakaat umatku yang belajar hakikat salat lebih mulia satu rakaatnya daripada 1000 rakaat yang salat. Tidak usah, pokoknya salat saja. Allah yang tahu, semua ada ilmunya. Bahkan Nabi mengatakan, la salata liman la bihuduril qalb. Tidak sempurna salat kalian jika takbiratul ihrammu sampai beri salammu tidak ikut hadir hati. Ada yang bertanya, Ustaz, apa buktinya ketika salat kita hadir hati kita? Apa bukti dalam diri kita ketika kita salat ini benar-benar khusyuk? Al-Quran menjelaskan lagi, dan ini digali Imam Al-Ghazali. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran fil afaq,
di jagat raya ini, bagaimana penciptaan langit, penciptaan bintang, bulan, matahari. Setelah ayat itu apa? Wa fi anfusihim, dan pada diri kalian, hatta yatabayyana. Ini di sini intinya ayatnya, sampai benar-benar jelas. Apa yang memperjelas dalam diri kita? Salah satunya adalah ketika Anda takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tanda yang pertama adalah ada nikmat yang terasa, yang tidak bisa diutarakan secara lisan. Ada rasa nikmat ketika akbar. Itu sudah tanda bahwa benar kata Imam Al-Ghazali di sini, al-fana'u fil fanai hatta al-abidu wal ma'budu wahid. Ini agak tinggi sedikit penjelasannya. Bahwa sampai benar-benar berjumpalah antara sang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bayangkan jumpa melihat mata zahir kita. Karena jumpa dalam kalimat ini, berjumpa dalam hal salat adalah ruh merasakan kehadiran kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, al-munajat fi tahsin qiraatil Fatihah wa ghairihi. Mi'raj yang hakikat yang kedua adalah supaya salatmu nilainya mi'raj di hadapan Allah, Anda berusaha apa? Tahsinul qiraatil Fatihah wa ghairihi. Engkau memperbaiki bacaan surat Al-Fatihahmu dan surah-surah lainnya dalam salatmu. Ada juga orang salat bismillahirrahmanirrahim amin Allahu akbar assalamualaikum. Ini salat apa ini? Tidak ada diajarkan ulama seperti ini. Perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti sejenak. Lafazkan dengan baik sesuai dengan tajwid, karena itu juga adalah upaya supaya salatmu mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu lanjut, Bu. Lanjut. Masih bernafas, Bu? Di belakang ada yang tidak goyang. Jangan sampai tidak bernafas. Sengaja ceramah saya selalu ungkap rahasia-rahasia, termasuk rahasia salat. Saya mau, kita semua mau juga, kalau belum sampai taraf tingkatan para wali-wali Allah, yang jelas kita ada niat untuk mengejar. Kenapa? Semua ilmu-ilmu rahasia yang diwariskan para wali-wali Allah, kita tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Allah yang memberikan. Anda tidak bisa khusyuk di hadapan Allah kecuali Allah yang memberikan khusyuk itu sendiri. Maka salah satu 4 khalifah, Utsman bin Affan mengatakan, wa qala Utsman radhiyallahu an, man hafiza salatal khamsi yu'tiyahu Allahu bitis'i karamat. Kata Khalifah Utsman bin Affan, siapa yang menjaga salat 5 waktunya, liwaktiha wa dawamiha, waktunya tepat, konsisten, kemudian wa dawamiha, mendawamkan istiqamah, Allah memberikan 9 tis'atu karamat, 9 kemuliaan. Yang pertama, ayyuhibbahullahu ta'ala. Ini yang sangat penting sesungguhnya. Dari 9 yang ada itu, ini yang penting. Allah memberikan mahabbah kepadanya. Maka Imam Al-Ghazali mengajarkan, sebelum berdiri, sebelum takbiratul ihram, duduk baik-baik, nafas halus, perbaiki dulu nafas, jangan tergesa-gesa. Ilahi anta maksudi, itu jangan dibaca saja, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atin. Resapi dan tahu maknanya, ya Allah, engkaulah yang aku tuju.
wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku cari. A'tini mahabbah wa ma'rifat, berikan aku mahabbah dan ma'rifat. Hebatnya Khalifah Utsman bin Affan menempatkan yang pertama, ayyuhibbahullahu ta'ala, Allah menurunkan mahabbah, karena ketika Allah menurunkan mahabbah kepada hambanya, semua hidupnya, mulai ibadah, mulai salat, bahkan kerja, seluruh rezeki yang Allah berikan, mesti semuanya terasa berkah dan nikmat. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikamnya, "Idza fataha 'alaika wijhatun minat ta'arruf fala tubali ma'aka in qalla 'amaluka." Jika Allah suatu ketika membukakan pintu wijhah, mana itu pintu wijhah? Pintu ma'rifat, pintu yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri dan mengenal Allah, maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, fala tubali ma'aka in qalla amaluka, jangan engkau pikir, jangan engkau peduli meskipun masih sedikit ibadah. Makanya jangan pandang remeh ada orang salat pakai celana levis, tidak pakai songkok, pakai baju kaos. Bisa saja itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu memandang makhluk manusia dari pakaiannya. Karena kalau kemuliaan manusia dilihat dari pakaian, 10 menit beli sorban, 5 menit beli kopiah, apakah lantas manusia langsung mulia di sisi Allah? Tidak. Nabi memberi kode, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak memandang pakaian, Allah tidak memandang bagaimana kekarnya tubuh, walakin yanzur ila qulubikum. Yang Allah pandang adalah qalbu. Pertanyaannya, qalbu yang mana yang Allah pandang? Qalbu yang Allah pandang adalah qalbu yang senantiasa menyebut asma Allah. Bapak Ibu sekalian, zikirnya sudah sampai di mana? Ibu-ibu ada zikirnya, Bu? Sudah berzikir, Bu? Apa zikirnya? Ay, pokoknya sembarang, Pak Ustaz. Ada amalan saya mau kasih. Ini amalan disebut penguat ruh, penguat kalbu, supaya kita rajin dan kuat zikir. Setiap salat 5 waktu baca 40 kali. Bisa langsung diikuti. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, 40 kali. Setelah cukup 40 kali, dibaca birahmatika astaghith la ilaha illa anta. Cukup itu, diamalkan tiap hari. Supaya apa? Ruh ini, qalbu ini senantiasa kuat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujistukum, insyaallah, mudah-mudahan berkah bagi kita. Yang kedua, ini juga pesan-pesan dari guru kita Imam Lapio. Jika ingin kuburan kita terang benderang, dibaca tiap hari, mungkin hanya 100 tidak apa-apa. Ada yang mampu baca 500 kali lebih bagus. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ya, coba diikuti, Bu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Baru-baru di Mandar di Majene ada kejadian. Seorang tukang senso, di Baranti ada juga tukang senso ya. Karena kemalaman senso di samping kuburan, akhirnya sudah gelap pulang. Melewati kuburan, ada satu kuburan terang benderang. Besoknya dicari tahu siapa punya kuburan ini. Dicari anaknya, dicari. Akhirnya ketemu. Ditanyalah, apa amalan ini keluargamu, bapakmu, nenekmu?
Kuburannya saya lewati tadi malam, Masya Allah, seperti lampu sorot naik. Anaknya hanya menjawab pesan abah saya, amalkan tiap hari, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Ya, as-sadiqul wa'dul amin. Setelah salat, yang penting ada 100 per hari, insyaAllah. Ini juga yang diamalkan dan diajarkan tahun lalu seorang ulama besar dari Yaman, Syekh Umar bin Hafiz. Di tengah ceramahnya itu juga yang disampaikan. Amalkan ini untuk apa? Supaya kuburan kita terang benderang. Hadirin wal hadirat jamaah Isra wal Mi'raj rahimakumullah. Dan yang terakhir, mungkin ada rahasia sesungguhnya di ayat Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Pertanyaannya, kita tahu bahwa yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad. Kenapa Allah tidak mengatakan Subhanallazi asra Muhammadan? Kan begitu harusnya ayatnya. Atau Subhanallazi asra bi Muhammadin misalnya. Tapi justru Allah mengatakan Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Nah, disinilah rahasia. Para ulama sufi mengkaji ayat ini. Sengaja Allah menyebut hamba dalam hal Isra wal Mi'raj, karena rahasianya ada bahwa ketika ingin Mi'raj harus menghambakan diri di hadapan Allah. Jangan bawa nama kita, jangan bawa jabatan kita, jangan bawa harta benda di hadapan Allah. Caranya menghambakan diri, ulama besar Mursyid Tarikat Syadzili, kami juga sampaikan di majlis kami di Mamuju, tarikat yang kami kembangkan salah satu tarikat Imam Lapeo, Tarikat Syadzili. Alhamdulillah sudah 17 tahun kami eksis di sana dan masuk di semua kabupaten di Sulawesi Barat. Salah seorang mursyid Tarikat Syadzili, Imam Lapeo, itu tarikatnya banyak. Syadziliyah, Al-Idrisiyah, Al-Muhammadiyah, Tarikat Khalwatiyah Samaniyah, termasuk Tarikat Sattariyah. Itu tarikat-tarikat Imam Lapeo yang diajarkan, namun yang kami ambil silsilah Tarikat Syadzili. Apa kata Syekh Mursyid Tarikat Syadzili, Syekh Ibnu Athaillah? Jika ingin menghambakan dirimu di hadapan Allah, beliau mengatakan, idfin wujudaka fil ardil humul. Benamkan dirimu dalam ketiadaan. Ma nabata ma lam yudfan la tatimmu nitaijuhu. Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam dalam-dalam tidak sempurna pertumbuhannya. Makanya ulama kita dahulu, tidak apa-apa saya sampaikan pada sore hari ini. Ini ilmunya orang-orang kita dulu, guru-guru kita. Kalau mau takbiratul ihram, leburkan dirimu dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Mandar bilang, dan saya kira guru-guru kita di Bugis juga, ketika takbiratul ihram, i'tikadkan dalam hati, disikar ruangi ilalang alaweta, lan ya'ma ilalanna nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada berkah bagi kita. Saya masih mau lanjut, tapi kondisi fisik tidak sampai lagi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Jika ada yang berberkah dari ceramah saya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, kita doa, kita tutup dengan doa majelis kita ini, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga
yang hadir pada sore hari ini senantiasa diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma bi alif uluhiyatika ya Allah, wa bil ha'i hidayatika ya hadi, wa bil mim mulkika ya malik. Allahumma ya Rabb, berikan kami keberkahan wasilah huruf alif, sifat-sifat ketuhananmu ya Allah. Allahumma ya Rabb, wasilah huruf ha, berikan kami hidayahmu, wahai sang pemberi hidayah. Ya Allah ya Rabb, wasilah huruf mim, berikan kami mulk, sifat-sifat kerajaanmu ya Allah ya Rabb. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal irsyad, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.